Mau P21 aja mesti pakai bukti tambahan. Kalian udah lihat live itu para wartawan banyak banget. Reza ke Polda memberikan bukti tambahan gitu. Setelah perpanjangan sekitar 2 minggu ya kalau aku tidak salah perpanjangan penahanan Niki. Baru sekarang datang bawa bukti tambahan karena nggak P21 ya sayang. Dimana-mana orang di persidangan gitu kan, jebret ini bukti tambahan untuk memberatkan hukuman misalkan. Mau P21 aja payah. Payah kan? Kayak mana nih dek? Paksa kali! Masa penahanan Nikita Mirzani sempat diperpanjang, pihak Reza Gladys beri respons. Nikita Mirzani menjalani penahanan selama 40 hari terhitung dari 24 Maret 2025 atas laporan Reza Gladys. Masa penahanan Nikita Mirzani selama 40 hari baru akan berakhir pada 2 Mei 2025. Pihak Reza Gladys pun memberi respons terhadap perpanjangan masa tahanan Nikita Mirzani yang awalnya 20 hari lalu ditambahkan 40 hari. Tak ingin banyak menanggapi, suami Reza Gladys, Ataubah Mufid pun menyebut hal itu merupakan wewenang penyidik. Biar penyidik saja urusannya, kata suami Reza Gladys di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Senin, 14 April 2025. Begitupun dengan kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paulus Sembiring yang tak mau menanggapi. Julianus Paulus Sembiring hanya membahas soal maksud kedatangan kliennya ke Polda Metro Jaya. Pada prinsipnya kita hari ini adalah memenuhi panggilan penyidik sesuai petunjuk dari jaksa, ujar Julianus Paulus Sembiring. Pihak Reza Gladys juga tak menyebut harapan 2 terlapor lainnya, Dr. Oki Pratama dan Doktif agar menjadi tersangka. Lagi-lagi pihak Reza Gladys menyebut akan menyerahkan pada proses hukum yang berlaku. Jadi kami pikir biarkan nanti penyidik menentukan apakah tersangkanya ditambah atau tidak kami belum tahu. Tapi sampai sekarang kami hanya tahu ada 2 tersangka. Tutup Julianus Paulus Sembiring. Seperti diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dan sang asisten, Ismail Marzuki alias Mel menjalani penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys. Penahanan terhadap Nikita Mirzani dan Ismail dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 4 Maret 2025. Awalnya, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki menjalani penahanan selama 20 hari. Akan tetapi, pada 24 Maret 2025, penahanan keduanya diperpanjang 40 hari. Sementara itu, 2 terlapor atas laporan Reza Gladys, Dr. Oki Pratama dan Doktif belum menjadi tersangka. Tak seperti Nikita Mirzani dan Ismail, Doktif dan Dr. Oki Pratama masih berstatus sebagai terlapor. Sekarang si manusia silver bawang abu-abu sudah mulai pembohongan publik di toko orange. Hati-hati buat si toko orange warga-warganya. Karena warga-warga toko hijau sudah pada tahu kebobrokannya dia. Jadi stop sudah manusia silver abu-abu bawang. Kenapa lu udah pada minus ini ya? Kasian. Tapi sudahlah, sudahi pembohongan publikmu itu. Hati-hati guys buat yang warga-warga toko orange. Karena toko-toko hijau itu sudah pada tahu gitu kebobrokannya dia gitu kan. Aduh. Manusia silver, bawang abu-abu ya. Sudah cukup untuk apa? Pembohongan publik dalam penjualan. Gue bilangin lu. Gigi elu itu di thinner, jadi nggak usah lu bilang 1 kali 24 jam gigi terlihat putih, lalalala lelelele cuah cuih. Lu jual dengan 400 ribuan apa 300 ribuan tuh guys dia jual. Nih gue kasih tahu ke kalian biar kalian pintaran dikit. Kalian pergi ke dental pun ya nggak bisa putih dalam 1 kali 24 jam ya, tidak bisa. Kalau misal mencerahkan iya, itu juga butuh proses. Kalau membersihkan karang-karang gigi iya. Ini aku kasih tahu ke kalian, nih aku tempelin di gigi aku di bawah dan di atas, di bawah dan di atas. Lalu besok pagi gigi kalian terlihat langsung putih. Gak ada. Kalau ada, gue sendiri pembeli utamanya. Nggak perlu gue ke dental setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu kan. Gue stop untuk pembohongan publiknya, stop. Kalau ada isu-isu yang viral dibahas di media sosial itu pro dan kontra udah biasa ya. Tapi yang paling sering banget bikin saya geleng-geleng justru mereka yang ngakunya nggak dukung siapa-siapa tapi komentarnya paling kasar. Saya pernah ngeliat orang yang katanya netral malah nyebut pendukung lain dengan istilah guguk, ternak, dan label-label yang
ya lebih cocok untuk makhluk yang tanpa nalar. Ironisnya ya, mereka yang ngaku paling objektif tapi kok sikapnya justru lebih brutal dari mereka yang berseberangan. Sepertinya guys, di era media sosial seperti saat ini kita butuh refleksi. Apakah diam dari pilihan berarti bebas menghina mereka yang memilih? Dampaknya jelas. Positifnya, ya kita jadi tahu siapa yang benar-benar dewasa dan diskusi. Negatifnya, kita juga bisa lihat siapa yang menyamar sebagai penonton tapi ternyata penyerang dalam diam. Ingat, nggak pilih kubu bukan berarti bebas jadi juru maki guys. Jaga adab tetap nomor 1, karena yang kamu hina itu mungkin temanmu sendiri. Kalau kasusnya tidak menemui titik terang, ngapain ditahan? Itu berarti buktinya tidak kuat dan tidak cukup. Gagal kan dimediasi kan? Gagal kan? Kalian pun suka kali kan berpihak sama yang banyak duit. Heran kali aku. Semua manusia itu butuh duit. Semua manusia ya. Dari masyarakat biasa sampai yang punya jabatan itu semua butuh duit. Bakalan silau kalau lihat duit. Jadi hal yang normal aja kalau memang Nikita Mirzani ya dikatakan memeras. Wajar-wajar saja. Oi, orang si Upin Ipin yang pamer kekayaan, hedon sana hedon sini, memancing orang untuk jahat sama dia padahal dia yang lebih jahat. Dan tolong ya, tolong kalian pelajari, kalau yang namanya memeras itu ada unsur paksaan. Lagian bukan Nikita Mirzani yang ngancem-ngancem kau. Kau yang samperin Nikita Mirzani. Siap-siaplah kau, produk kau nanti diulti di persidangan. Siap-siaplah kau. Sekarang joget-jogetlah kau dulu, joget-joget ke petentang-petenteng kau dulu ya. Mediasinya gagal kan, gak nemu titik terang kan. Bagus. Semua menanti kabarnya si Upin Ipin masuk kerengkeng. Dan semua orang bakalan seneng kalau Nikita Mirzani bebas. Siap-siaplah kalian bergantian ya, hihi. Atau bila perlu sama-sama lah ya satu ruangan dengan Nyai Nikita Mirzani. Biar di pace, hah. Itu buzzer yang ngatain aku mimpi. Kalau Nikmir itu keluar dari tahanan, otw geng sirkus yang masuk jeruji besi. Itu bener aku bilang. Buzzer, kalian tunggu aja, oke? Jadi ya netizen, aku juga pas waktu ketemu sama dokter O, aku juga bilang biar dia tidak meninggalkan CNM yang seperti teman-temannya yang lain meninggalkan dia pas begitu ada kasus ini. Piring alias hehehe miring. Gak usah sok-sokan perhatian kau. Hah? Teman yang mana yang meninggalkan NM? Teman yang mana? Gak ada. Halu terus piring. Kau yang ditinggalkan, bukan kau yang meninggalkan. Masih mengharap ya? Iya, mengharap ya sayangnya. Kenapa? Gak ada yang bisa mengangkat nama kau untuk tampil di dunia TV. Gak ada yang bisa mengangkat nama kau biar disorot sama kamera. Gak ada ya sayangnya. Miring ini. Gambar aja ya. Iya, ya. Jangan maju handphone. Kita ada siapa putar lagi? Oke. Jangan maju. Iya, Dok. Gambar aja. Ngomong dikit, dikit Bang. Hasil satu cari lagi. Enggak, ngomong dikit aja. Apa yang mau tanyain apa? Tadi gimana? Kedatangan ke Polda untuk apa, Dok? Mungkin, Dok. Jadi begini. Apa? Ya mungkin masih masih dalam pelaporan yang sama. Dari penyidik ada tambahan, ya kita penuhi itu aja. Terkait laporan apa, Dok? Ya masih laporan yang sama. Ya masih laporan yang sama. Iya soal NM atau Doktik? Mungkin nanti dia abang. Ini ya, saya tulisin ya. Satu lagi saksi belum selesai. Jadi
belum bisa kami jelasin karena masih 2 diperiksa. Satu lagi. Ya nanti setelah satu lagi selesai, kami akan sampaikan. Rekan-rekan ya. Satu lagi Oke. Pak, satu lagi tanggapannya nih dok terkait dengan Dr. Richard Lee ingin bertabayun dengan dokter seperti apa nih? Dokter Richard Nggak ada masalah Pak Richard Lee. Sebenarnya dengan Dokter Richard Lee nggak ada masalah. Sebenarnya gini, kita dengan siapapun kita nggak mau bermasalah. Dokter Oki, Pak, sorry. Oh ya nanti satu lagi saksi setelah nanti ini Ya kami pokoknya sampaikan ya. pokoknya gini, kita dengan siapapun sebenarnya nggak mau ada masalah apapun. Sebenarnya seperti ini pun bukan harapan kita untuk terjadi seperti ini. Semoga harapan kita mungkin ke depannya ya dunia skincare ini baik-baik aja. Gitu. Jangan kita adu inovasi, kita saling support, ya saling support, adu kreativitas. Jangan saling menjatuhkan, itu aja sih. Dok, mungkin pertanyaan. Kalau untuk Dr. Mufid ya sebagai saksi itu ada sekitar 14 pertanyaan ya. Kalau untuk Dr. Reza sebagai pelapor ada juga 14 pertanyaan. Begitu ya. Satu lagi nanti saksi akan turun. Nanti saya sampaikan ya. Rekan-rekan ya. Oke cukup ya. dokter mungkin dengan masih banyak cibiran netizen ngadapinnya gimana sih? Semoga jadi pahala buat kita, itu aja. Sabarin aja, semoga jadi pahala buat kita udah. Tapi kalau dokter yang diinginkan untuk kasus sama Nikmir itu apa sih dok? Yang diinginkan gimana bang? Sebenarnya nggak ada masalah ya sama tersangka NM ya. Tapi pada prinsipnya klien kami sudah melaporkan ini, maka biarlah proses hukum yang berjalan ya kawan-kawan. Jadi pada prinsipnya klien kami tidak ada memiliki dendam apapun terhadap semua yang dilaporkan terkait laporan klien kami tertanggal 3 Desember 2004 ya. Bang, ini kan ya. satu rangkaian Bang ya? Ini satu rangkaian, Satu rangkaian ya. tersebut. Jadi hari ini kita hanya memenuhi pemanggilan dari penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Berarti 2 orang lagi itu yang tetap akan ikut terseret Bang ya? Bisa Sebentar, disebut itu nanti ya? sebentar, satu lagi saksi selesai kami akan sampaikan ya. Nah, Gitu ya. saksi ini saksi kunci atau seperti apa? Nah nanti kami sampaikan. Bentar lagi ya, sabar bentar lagi ya. Nah, Dok,